warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video wawancara kami yaitu tentang ketimpangan gaya hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fadilah. Nama saya Aldi Aristanto. Nama saya Najwa Sifanomi. Nama saya Salwa Adina. Nama saya Sekar Melati. Nama saya Akadi Cahyanti. Nama saya Muhammad Efri Kartakusuma. Ya, itulah perkenalan dari kami kelompok 3. Selamat menyaksikan video kami. Tiap orang memiliki gaya hidup dan kelas sosial yang berbeda-beda. Kelas sosial dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kasus ketimpangan gaya hidup di kalangan masyarakat sering terjadi, sebagian besar dikarenakan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial. Tak jarang, orang bertingkah seperti seakan mereka memiliki gaya hidup yang tinggi, yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, pada video kali ini, kami akan menampilkan video mengenai wawancara antara mahasiswa universitas negeri dan mahasiswa universitas swasta, dan dari video itu kita dapat melihat bahwa ada ketimpangan dari gaya hidup keduanya. Halo Kak, aku mau nanya-nanya nih tentang lifestyle-nya anak-anak kuliah tuh gimana sih? Sebelumnya aku mau nanya, nama kakak siapa, asal dari mana, dan dari universitas apa? Oke. Terima kasih sebelumnya, nama saya Robi Firmansyah, asalnya dari Bintaro. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta. Oke, halo, sebelumnya aku Vinka, aku dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini aku udah kuliah semester 7 di psikologi. Kalau boleh tahu, kenapa sih kakak memilih kuliah di Universitas Pembangunan Nasional? Alasannya kenapa Kak? Yang pertama nih alasannya dekat ya dari rumah. Terus yang kedua ada jurusan favorit saya yaitu kesehatan masyarakat. Sebelumnya karena aku nggak keterima SBMPTN kan, terus aku cari kampus swasta yang akreditasinya bagus gitu. Kak Robi, kalau boleh tahu, uang saku kakak tuh per bulan berapa sih Kak? Nggak tentu ya, bisa 800 sampai 1,5an. Kalau per hari biasa mungkin sama ongkos 50, jadi kadang nggak tentu kan, seminggu tuh kelasnya nggak selalu full kan gitu. Kakak intens nggak sih Kak buat belanja-belanja kebutuhan sehari-hari gitu? Kalau dibilang intens enggak sih ya, karena cuman apa ya, kalau laki tuh cuman beli peralatan buat per bulan mandi gitu-gitu doang sih. Paling pengeluaran kalau misalkan ada project aja sih gitu, dan itu nggak tentu juga pengeluarannya. Kalau aku boleh tahu nih Kak, kakak kalau belanja pakaian biasanya belanja di mana sih Kak? Aduh, thrifting sih. Oh, thrifting ya? Thrifting. Karena nyari yang murah dan branded ya? Iya. Di Shopee sih, nggak tentu tokonya, bisa dari mana aja. Dan kakak biasanya kalau nongkrong sama temen di mana sih Kak? Ada namanya tuh warlap di belakang kampus gitu. Kalau nongkrong biasa aku, karena kampus aku deket dari Blok M, biasa ke Blok M sih. Daerah Blok M kan banyak tempat-tempat gitu ya, jadi di sana biasanya. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak transportasi ke kampus biasanya naik apa sih? Kebetulan sih naik motor sendiri ya. Naik motor sendiri. Kalau berangkat aku naik ojol, pulangnya aku naik TJ. Kegiatan kakak di luar kampus tuh apa sih? Misalnya ada aktivitas apa gitu? Kebetulan kan saya kuliah sambil kerja ya. Terus narik juga KKN lah, kuliah kerja narik. Jadi abis kuliah kerja, terus abis itu kalau ada waktu luang narik juga. Narik ojek berarti ya? Di kampus biasa ikut kepanitiaan sih, sama sekarang tuh lagi banyak magang juga kan. Aku salah satunya ikut magang juga sih. Oke, teman-teman, bisa kita simpulkan. Jadi, ketimpangan ini adalah ketimpangan antar golongan kelas ekonomi. Yang dimana narasumber kedua itu hidupnya lebih tercukupi dibanding narasumber pertama. Karena narasumber pertama itu harus lebih bekerja keras dan harus dia menambah pekerjaan sampingan untuk mencukupi hidupnya. Terus kita juga bisa lihat dari narasumber pertama dan kedua, itu dari cara nongkrongnya, dari cara berpakaiannya, dari pola dan gaya hidupnya itu sudah jauh berbeda. Faktor penyebabnya dapat disebabkan adanya pengaruh globalisasi, yakni kemajuan teknologi yang menghadirkan aplikasi belanja online atau e-commerce serta akibat pengaruh budaya luar, thrifting yang menyebabkan sikap konsumtif. Oke, jadi dampak ketimpangan sosial terhadap gaya hidup ini, kasus ini bisa berdampak pada kecemburuan sosial. Karena yang seperti yang tadi kita dengar, tidak seperti narasumber 2, narasumber 1 perlu bekerja sampingan untuk tambahan pemasukan. Hal ini dapat menjadi kecemburuan karena waktu luang
yang biasanya digunakan narasumber 2 untuk bermain maupun bersantai harus digunakan untuk bekerja bagi narasumber 1. Sekian, terima kasih.